Nasib Ganjar Pranowo diprediksi akan berbeda dengan Anies Baswedan jika kalah Pilpres 2024. Meski hasil Pilpres belum diumumkan, Anies telah mendapatkan tawaran maju Pilkada DKI Jakarta. Sementara Ganjar diprediksi akan seperti layangan putus yang tidak tentu arah. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Nasional, Slamet Ginting pada Selasa 19 Maret 2024. Ginting mengatakan nasib Capres nomor urut 3 itu masih menjadi misteri jika kalah Pilpres 2024. Bahkan ia mengibaratkan nasib Ganjar setelah Pilpres layaknya layangan putus yang tidak tentu arah. Sebab menurutnya Ganjar tidak bisa kembali maju di Pilkada Jawa Tengah karena sudah 2 periode menjabat. Ginting pun menilai Ganjar tak akan bisa mengalahkan Anies jika sama-sama maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, jika melihat kritikan Ganjar terhadap pemerintahan Jokowi saat ini, kemungkinan besar Ganjar juga tidak akan diajak untuk gabung dalam koalisi Prabowo Gibran. Oleh karena itu, nasib Ganjar ke depan disebut hanya akan tergantung pada PDIP. Mohon maaf sekali Bapak dan Ibu sekalian, apalagi ini bulan puasa, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Saya nggak bisa komentar mengenai makan siang gratis gitu. Posturnya kira-kira akan seperti apa, itu kami mohon menunggu sampai pertengahan tahun sesuai dengan siklus anggaran. Termasuk bukan karena kami menghindar ya, pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian tentang makan siang gratis. Kami nggak menjawab karena di APBN kita belum ada. Di 2023 kan belum Bapak. 2024 kan tidak ada. Kalau ini adalah untuk pemerintah yang baru, Bapak dan Ibu, kami nanti ke Bapak dan Ibu sekalian mulai dari camp PPKF, kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok fiskal, itu sudah ada postur besarnya. Belum sampai kepada detail siapa, belanja apa, bentuknya di mana, apalagi tadi mau ngambil bos. Ya enggak lah Bu, belum. Jadi kami sekarang ini di internal pemerintah, dan jangan lupa ini adalah pemerintah transisi. Jadi kami juga akan lihat sama dengan tradisi transisi, kita akan membantu untuk mendesain APBN transisi itu dengan etikalnya ya Bapak ya dan Ibu 16 Agustus. Tapi nanti pelaksananya untuk pemerintah baru. Nah ini perlu ada fatsun politik dan komunikasi politik yang kita coba jaga secara proper lah Pak ya, jadi dalam hal ini. Namun kami menyadari, makanya kami nggak akan menyampaikan apa-apa. Kalau tadi disampaikan, oh sudah dibahas di kabinet, itu waktu kita ngomongin camp PPKF itu baru postur besar Pak. Tapi kalau ada yang menyampaikan, oh tadi kita ngomongin makan siang gratis, setahu saya sih enggak Pak. Karena camp PPKF kita belum ngomongin, boro-boro ngomongin belanja KL. Postur aja kan masih dalam bentuk range Pak. Iya kan? Itu pun masih pembahasan sangat awal. Jadi mohon maaf sekali Bapak dan Ibu sekalian, apalagi ini bulan puasa, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Saya nggak bisa komentar mengenai makan siang gratis gitu. Itu aja. Ya sama saya aja. Karena nggak ada makan siang gratis. Ya. Kemudian Bu Menteri sebelum lanjut, yeah. masih kebetulan Bu Menteri dan di Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa APBN disusun berdasarkan RKP. RKP disusun berdasarkan RPJMN. RPJMN ditetapkan oleh Presiden terpilih paling lambat 3 bulan setelah dilantik. Padahal dilantiknya 3 Oktober. Jadi RPJMN paling lambat muncul bisa seminggu setelah dilantik, tapi paling lambat 3 bulan. Sementara kita membahas APBN 2025 selesai sebelum pelantikan. Jadi mohon dalam menyusun APBN 2025 batasan-batasan ini dipakai. Jadi lebih mudah sebenarnya. Karena hanya belanja-belanja rutin, tidak ada belanja program. Karena program harus mendasarkan pada RKP, RKP dasarnya RPJMN, dan RPJMN nanti harusnya berdasarkan RPJP yang sekarang lagi dibahas. Nah ini hanya diingatkan aja Bu, supaya jangan terlalu jelimet nanti kita bahas 2025, makan gratis ada di mana, susu gratis ada di mana, kan susah jadinya. RPJMN-nya aja belum ada, tax ratio 23%-nya kita mau cari di mana itu coba. RPJMN-nya belum ada. Tunggu RPJMN aja, tertib aja kita Bu. Itu aja Bu, masukannya Bu. Siap.
Jawabannya itu aja Pak Dolfi, siap. Jadi kan transisi politik kan nggak cuma tahun ini Bapak, jadi kami juga akan tetap tadi untuk transisi politik, terutama yang nanti menyangkut RKP transisi, RPJP, tidak ada RKP transisi ya. Kami pasti akan pastikan untuk RAPBN 2025 mengikuti tadi yang diatur di dalam undang-undang. Artinya itu yang disebut, kalau dalam bahasa populernya disebutnya baseline ya Pak ya. Baseline itu ya yang memang rutin seperti gaji dan yang lain-lain kita lakukan, kita alokasi. Dan kita nanti juga komunikasikan kepada incoming government, yaitu pemerintah selanjutnya. Ini yang kita propose sebagai baseline-nya, ruangannya yang ada fiskalnya sekian, monggo nanti siapa pemerintah baru atau ada tim yang ditunjuk atau siapa yang akan menjadi pejabatnya, beliau-beliaulah yang nanti akan take itunya transisinya itu dan kemudian mendetailkan. Tapi APBN tetap detail Pak nanti di 2025. Jadi tak terhindarkan kita juga nanti akan memberikan signal ruang fiskalnya seberapa besar, termasuk yang Pak Dolfi sampaikan, target penerimaan negaranya seperti apa, belanja-belanja apa yang akan masuk di situ, yang masih di dalam konteks baseline plus mungkin kalau sudah ada tim untuk incoming government memberikan signal kesiapan programnya akan seperti apa, ya nanti kita akan lihat di dalam APBN-nya. Setelah DPR dan pemerintah menyepakati aturan baru, Pilgub DKI Jakarta 2024 dipastikan berlangsung dalam satu putaran. Terkait aturan baru ini, Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok disebut sebagai sosok yang paling diuntungkan. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategis Indonesia, Arifki Kaniago pada Selasa 19 Maret. Menurut Arifki, aturan baru Pilkada Jakarta yang tidak lagi 2 putaran menjadikan bursa kandidat Cagup dan Cawagup Jakarta semakin menarik. Para kandidat nantinya hanya memaksimalkan untuk menang dari calon lain tanpa harus khawatir dengan persyaratan 50% plus 1. Arifki menduga ada sejumlah tokoh yang akan masuk bursa Cagup dan Cawagup Jakarta. Di antaranya Anies Baswedan, Riza Patria, Ridwan Kamil, Ahmad Syahroni, dan juga Ahok. Namun menurutnya aturan baru Pilkada Jakarta itu akan lebih menguntungkan Anies dan Ahok. Sebab menurut Arifki, dua nama tersebut lebih populer dibandingkan kandidat lainnya. Presiden Joko Widodo diminta mundur oleh mantan menteri yang pernah direshuffle-nya, yakni Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi yang sempat menjabat sebagai Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju. Fahrul menilai Wakil Presiden Ma'ruf Amin bisa melanjutkan pemerintahan hingga sisa jabatan habis pada Oktober mendatang. Dilansir dari tribunnews.com, tuntutan itu disampaikan Fahrul saat memimpin orasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada Senin 18 Maret 2024. Dalam agenda itu, ribuan peserta aksi yang turun mendesak DPR untuk segera menggulirkan hak angket kecurangan pemilu 2024 yang diduga melibatkan Presiden Jokowi. Fahrul Razi pun menyampaikan bahwa aksi tersebut dilakukan untuk menegakkan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, Fahrul mendesak Jokowi mengikuti langkah yang pernah diambil oleh Soeharto. Menurut Fahrul, Ma'ruf Amin bisa menjalankan pemerintahan hingga sisa jabatan habis. Bahkan ia yakin Ma'ruf Amin justru bisa lebih baik dalam memimpin Indonesia dibandingkan Jokowi. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati Menteri BUMN beserta jajarannya yang maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya minggu lalu juga saya sudah sampaikan kepada pimpinan di dalam rapat ini mengenai kasus yang terjadi pada Taspen. Memang tidak dibahas di sini. Justru seharusnya hematnya karena ini sesuatu isu yang cukup besar, sensitivitas kita juga diuji begitu. Kok kita tidak bahas secara khusus mengenai isu Taspen? Tadi terima kasih Pak Hairon sudah juga menyampaikan, karena persoalan di Taspen ini sudah sempat saya sampaikan pada bulan September, tanggal 14 September 2022. Saya mengingatkan agar PT Taspen berhati-hati dalam melakukan investasi. Lalu kemudian pada Januari 2023 KPK menerima laporan
dari pihak luar terkait investasi untuk menghindari kerugian negara dengan 3 surat permintaan keterangan tanggal 11 Januari 2023, 1 Maret 2023, dan 7 Juli 2023. 21 Juni 2023 BPK menemukan unrealized loss BUMN PT Taspen di 13 emiten senilai 762,82 miliar. 1 September 2023 mantan istri Dirut Taspen, yaitu Dirut Taspennya, saya selalu ingat wajahnya karena beliau selalu pakai kopiah begitu, jadi kelihatan sangat soleh, namanya Pak Antonius Kosasi. Ya, saya tidak tahu tujuannya pakai kopiah itu apa. Nah, kemudian 3 September 2023 Corporate Secretary PT Taspen Mardiani Pasaribu mengaku tidak ada temuan material terkait pengelolaan investasi maupun operasional, serta tidak ada dana investasi yang dipergunakan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha perseroan. Maret 2024 bulan ini KPK melakukan pengusutan terhadap dugaan korupsi di PT Taspen, menaikkan kasus ke tahap penyidikan. Menduga korupsi PT Taspen merugikan negara ratusan miliar dilakukan dengan modus investasi fiktif pada tahun anggaran 2019. Dan kemudian saya mengapresiasi Pak Erick Thohir, akhirnya Pak Erick Thohir menonaktifkan Saudara Antonius NS Kosasi sebagai Dirut PT Taspen. Saat ini KPK mengaku masih mengembangkan penyidikan terhadap kasus ini. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam mencermati beberapa pemberitaan terakhir, PT Taspen di Desember 2023 melayani 6,79 juta orang peserta. Sempat dikatakan akan di tahun lalu kalau saya tidak salah, Kementerian Keuangan mengatakan akan menghentikan pensiun karena membebani APBN. Dan kita sama-sama sepakat waktu itu Pak Erick, saya masih ingat. Kita sangat tahu bahwa uang di Taspen bukan uang BUMN atau uang Kementerian Keuangan atau dari APBN, tetapi itu adalah uang cost sharing antara pekerja dan pemberi kerja. Pemberi kerjanya negara, pekerjanya adalah aparatur sipil negara. PT Taspen, saudara-saudara, mungkin orang hanya berpikir mengelola tabungan pensiun, program pensiun, tetapi produknya waktu itu Bapak yang berkopiah itu menjelaskan dengan detail. Programnya adalah jaminan kecelakaan kerja, tabungan hari tua, dan jaminan kematian. Dan ini adalah uang mereka yang bekerja pada negara yang dipotong gajinya. Saya akan terus mengejar kasus ini Pak Erick ya. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi seperti kita mengungkap kasus Jiwasraya dan Asabri. Jangan Pak, potongan upah orang yang bekerja, dari keringat orang yang bekerja, ditinjau dari hukum sudah pasti salah. Ditinjau dari sudut agama manapun saya kira tidak ada yang membenarkan. Bayangkan orang dipotong gajinya tiap bulan, tahu-tahu uangnya raib. Bapak disampaikan tadi ada sekitar 762,82 miliar uang yang investasinya nggak jelas Pak. Investasinya, lalu kemudian orang mengatakan, beberapa pejabat negara mengatakan, tenang, dana pensiun aman. Jadi pertanyaan kita, lalu yang nggak aman itu uang apa? Uang jaminan hari tuanya kah? Uang jaminan kecelakaan kerja? Atau uang apa dari peserta? Karena itu bukan uangnya BUMN, bukan uangnya Kementerian Keuangan, dan bukan uang APBN sesungguhnya. Saya minta bantuan, kita kolaborasi, kita minta dibongkar. Dan dari penjelasan Bapak yang berkopiah, yang saya tidak akan sebutkan lagi namanya, Antonius namanya. Ya. Jadi saya merasa Pak, ini di akhir jabatan kita bersama periode ini Pak. Di sini ada Bapak yang sering berkomunikasi, kita bekerja keras untuk membantu nasabah Jiwasraya dan sebagainya. Tolong bantu Pak, ini uang pensiunan, waktu itu dikatakan bahwa, tadi ada yang menanyakan, siapa yang menentukan investasi di PT Taspen? Bukan Menteri Keuangan, bukannya Kementerian BUMN, tapi Kementerian Keuangan yang menentukan. Oleh karena itu dalam kesempatan terbuka ini, karena saya juga sedang live, KPK kalau memang serius ditelusuri juga ke Kementerian Keuangan. Karena ketentuan investasi THT
tabungan hari tua berupa deposito, obligasi, saham, reksadana, penyertaan langsung dan properti. Koreksi jika saya salah Pak Menteri, tetapi saya kira di sini ada juga campur tangan dari Kementerian Keuangan untuk investasi mengenai program-program dalam jaminan sosial. Itu mengenai Taspen, Bapak mohon bantuannya. Apakah nanti jawaban tertulis saja Bapak? Jangan Pak, kita jangan, udahlah kita semua yang ada di sini, kalau kami mungkin insya Allah kita dilantik lagi karena hasil penghitungan KPU yang terpilih itu akan dilantik lagi. Tapi di jajaran BUMN belum tentu loh, ya siapapun belum tentu. Ini kesempatan kita, ini bulan Ramadan, yolah kita ibadah Pak, bongkar Pak. Saya yakin Pak Erik bisa karena sudah menangani kasus Jiwasraya Asabri yang sebenarnya bukan pada masa pemerintahan Pak Erik, pada masa jabatan Pak Erik. Untuk Taspen saya yakin kita bisa kerjasama untuk membantu para aparatur sipil negara. Yang kedua mengenai pangan Bapak. Di sini tadi sudah disampaikan permintaan suntikan dari APBN 44,249 triliun. Salah satunya untuk ID Food. Saya hanya akan men-state dalam persoalan pangan ID Food. Kemarin kita kritik bersama. Mahal itu Pak jualannya Pak. Ngapain mesti ada ID Food? Betul ketika ada Deddy Sitorus dan teman saya yang satu lagi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.